Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek ada yang masuk. Oke, ada yang masuk. Oke, kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali walau secara online untuk malam hari ini. Jadi untuk UTS-nya udah saya tutup per hari ini tadi jam 8 malam. Selanjutnya kita masuk setelah UTS di malam hari ini masuk ke di pertemuan ke-9. Nah, kita bahas tentang RPA, membuat project RPA. Nah, nanti RPA-nya berupa di Notepad, otomasinya seperti apa. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus. Bisa kalian baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Berikutnya ini untuk bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Bentar, kenapa nggak jalan ini? Nah, kelewat. Dua kontrak perkuliahan sendiri kita UTS kemarin sudah kita lalui. Nah, nanti ada UAS itu juga berkelompok dan nanti didemokan proyek implementasi otomasi sistemnya. Untuk narasumber saya masih belum dapat. Nanti kalau misalkan sudah dapat saya informasikan ke grup ini. Kemudian kalau misalkan dari sisi kalian kalau sudah dapat narasumbernya, nanti tolong diinformasikan ke saya ya. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu kita mulai langsung. Nah, hari ini kita buat RPA, yaitu buat robot virtual, di mana membuat berupa menjalankan notepad. Nah, di situ seperti layaknya manusia, berarti notepad itu harus kita klik. Nah, contohnya seperti ini, saya klik. Nah, nanti muncul aplikasi notepadnya kan, kemudian dia mengetik. Nah, kemudian ketika dia mengetik, mungkin ada yang diedit, dirubah, baik itu font atau lakukan copy paste atau view ataupun file. Nah, salah satunya nanti dicoba untuk mengklik save atau dengan shortcut Ctrl S untuk menampilkan menu save as dan nanti dipilih nama filenya apa, dan mengetik dan mengklik tombol save seperti itu. Nah, hari ini kita coba untuk itu semua. Oke. Nah, ntar ada yang masuk. Ini juga saya record untuk pembelajaran kalian. Nanti saya share di e-kampus di folder video. Nah, diawali dengan membuka aplikasi UiPath Studio. Nah, nanti kalau kebuka seperti ini contohnya awal-awal. Oke. Nah, di sini ada menu yang pertama yaitu menandakan versi yang gratis UiPath Studio Community. Oke. Kalau sudah, klik New Project yaitu proses. Nah, selain ini untuk membuat RPA baru, ini untuk membuat library, buku berupa DLL, driver, ataupun OCX, ataupun komponen. Kemudian ini buat project baru, sama juga seperti yang proses. Nah, kemudian yang template ini membuat wadah atau tempat yang mana nanti bisa dipakai bareng-bareng untuk membuat project. Nah, seperti itu, di merge ntar. Nah, ini kita klik proses. Nah, nanti akan muncul menu new blank process, di mana yang perlu diisi yaitu yang ada tanda panah, tanda bintangnya ya. Nah, contohnya ini new blank process untuk name dan juga yang kedua untuk location. Nah, kalau nggak muncul di sini kalau ada klik show advanced diklik aja. Nah, nanti akan muncul locationnya. Oke, sebelumnya terdengar suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas lah. Oke, kita coba untuk mengisikan name-nya di sini kita tulis notepad otomasi. Oke. Kemudian lokasinya ini default ya. Siang installnya di C. Nah, nanti akan ketika membuat project baru, lokasinya akan di sini. Ini bisa kita ganti, klik
subfoldernya nih. Nah, ini kita arahkan, contohnya misalkan taruh di C, soalnya nanti ini berupa tugas yang akan dikirimkan ke kampus. Jadi harus diingat nanti alamatnya taruh di mana. Oke, saya supaya gampang saya taruh di C. Kemudian saya buka buat folder baru, new folder. Saya tulis misalkan di sini notepad otomasi, enter. Kemudian dipilih untuk select foldernya. Nah, nanti akan mengisi di sini. Oke. Untuk description terserah mau diisi atau enggak. Compatibility juga terserah, tapi saya milihnya Windows. Nanti akan jalannya di Windows karena ini di laptop standalone saya menggunakan Windows. Bisa juga nanti cross platform. Oke, nanti kalau mau jalannya di Linux atau Macintosh, nah Mac OS itu bisa. Saya pilih Windows defaultnya. Kemudian language, bahasa pemrogramannya apakah menggunakan VB atau C#, terserah. Jadi defaultnya itu VB. Nah, ini yang saya rubah hanya name sama lokasi saja. Kalau sudah, klik create. Nah, di sini nanti sedang dia buatkan workspace-nya, areanya, segala macamnya. Nah, kalau kita cek, bentar ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau saya cek itu di foldernya, tadi saya taruhnya di C, kemudian notepad otomasi. Nah, di sini. Nah, folder ini yang tadinya kosong akan terisi workspace ataupun file-file yang dibutuhkan untuk membuat RPA. Oke. Nah, di sini saya klik X ininya tutorialnya. Yes. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sini udah selesai. Nah, di sini udah dibuatkan proses baru atau RPA baru berupa template default, di mana ini akan jalan di main XML, itu berupa sekuennya di sini. Dan ini udah siap, tinggal kita buat RPA-nya. Nah, ini nanti kalau misalkan udah selesai jadi aplikasinya, yang folder tadi, yang di atasnya, ini tinggal kita klik kanan, kita zip, compress to zip. Nah, filenya ini nanti dikirimkan ke e-kampus untuk tugasnya. Nah, sebelumnya akan saya hapus nanti di akhir ya. Ini masih kosongan, delete. Nah, selanjutnya kita akan memprogram yang di sini. Nah, sebelumnya ada yang masuk. Oke. Nah, ini bisa dilihat programnya itu dari slide materinya, mulai dari yang awal membuat proses atau buat RPA, dikisikan name-nya, kemudian juga location-nya, kemudian dipilih create. Nah, dia akan disiapkan. Nah, tinggal ditunggu workspace-nya. Ini memang sedikit lama, nanti dia akan menyiapkan areanya semuanya. Nah, kalau udah siap seperti ini, baru kita bisa memprogram. Oke. Nah, selanjutnya, saya ini kecilin. Nah, selanjutnya baru kita membuat program. Nah, di sini ada tambahnya di main sequence ya. Ini ada tandanya plus, diklik. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasi Notepad. Nah, di sini nanti akan muncul menunya. Nah, di sini kita pilih use application. Nah, jadi ada use application or browser, kita double klik di mana nantinya aplikasi apa yang mau kita gunakan. Nanti minggu depan kita coba untuk menjalankan browser. Hari ini kita menjalankan aplikasi apa? Salah satunya aplikasi berupa Notepad. Nah, ini lagi disiapkan dia pemodelannya berupa blok diagramnya. Jadi di sini kita nggak membuat coding ataupun pemrograman bahasanya, tapi kita buat seperti layaknya activity diagram, yaitu berupa blok-blok diagram yang nanti akan terhubungkan di mana masing-masing mungkin mempunyai sub blok diagram sendiri.
Nah, ini memang sedikit lama ditunggu. Dia lagi nyiapin untuk blok diagram yang akan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, salah satu nanti kita arahkan untuk menjalankan aplikasi Notepad. Nah, sambil tunggu, saya ada yang masuk tadi. Nah, seperti ini muncul blok diagramnya. Oke. Nah, jadi kita bisa menambahkan lagi plus di atas blok diagram ini untuk sebelumnya atau sesudah ini ada plus di bawahnya. Atau juga ada do plus di dalam use aplikasi ini. Nah, pertama kita akan mengarahkan indicate target on screen ini ke aplikasi Notepad. Nah, Notepadnya kita buka dulu ini. Oke. Nah, ini ya kita klik indicate. Dia akan mencari, nah kita arahkan ke aplikasi Notepadnya. Tunggu sampai muncul selection helpernya seperti ini. Oke, ini namanya selection helpernya, dipilih areanya. Nah, ini kita klik to select application. Nah, nanti dia dapatkan nih berupa path-nya, berupa alamatnya untuk menjalankan aplikasi Notepad. Pilih confirm. Nah, nanti akan berubah di indicate-nya. Sudah terisi aplikasi Notepad dan alamat pad-nya. Nah, ini bisa kita jalankan nih. Nah, ini jalankannya saya set terlebih dahulu ya untuk yang close-nya supaya dia terlihat jalan atau terbuka aplikasi Notepad-nya dengan men-set bagian close-nya itu berupa never. Oke, ininya saya tutup. Nah, kemudian saya kecilin biar kelihatan jalan dan saya simpan kemudian start. Nah, atau klik debug untuk mengetes aplikasi Notepad-nya jalan nggak. Nah, jadi kita tes step by step. Jadi saya jelaskan, saya terangkan, saya sampaikan sesimpel mungkin, sederhana mungkin supaya kalian mengerti. Nah, ditunggu. Ini sama seperti bahasa pemrograman, kalau kita ingin melihat hasilnya, kita compile, kita debug, nanti bisa terlihat hasilnya. Apakah ada error atau tidak, apa sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kita remote atau kita buat RPA untuk menjalankan aplikasi Notepad. Nah, ini lagi jalan. Nah, aplikasi Notepad-nya jalan. Oke, seperti ini, kebuka ya kan? Tanpa saya klik ya. Nah, sekarang kalau udah kebuka ngapain? Nah, berarti dia akan mencoba untuk menulis di sini ya kan? Nah, sekarang ini saya gedein, saya tambahkan di aplikasi Notepad ini yaitu do, di dalamnya ada positif. Nah, saya klik, nanti akan muncul ini berupa menu-menu function ataupun prosedur default yang bisa kita tambahkan untuk kita masukkan ke dalam RPA. Nah, ini untuk pengetik kita menggunakan type into. Nah, type into itu untuk pengetik suggest install UI automation application. Oke. Nah, saya double klik. Nah, di sini indicate lagi. Nah, di sini saya tutup dulu dan save. Saya buka lagi. Nah, nanti akan mengetik ke area sini ya. Nah, ini saya klik indicate-nya. Nah, dia akan kita arahkan. Nah, di sini apakah di atas, atau di tengah, atau di bawah ini ya, kita arahkan ke sini, klik. Nah, nanti selection helper-nya akan menandai area ini yang nanti akan diketikkan huruf-hurufnya. Kemudian klik confirm. Nah, masuk sini alamatnya. Nah, masuk sini tab into-nya. Kemudian di sini tab this-nya. Nah, ini kita taruh tanda kutip untuk awalan dan tanda kutip untuk akhiran. Otomatis sudah dibuatkan kalau kita klik salah satunya aja. Nah, di sini kita ketikkan misalkan halo, nama saya Asep Arwan Sulaiman. Nah, saya coba ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Ini saya tutup. Oke, ini saya kecilin lagi. Kemudian saya simpan dan jalankan. Nah, kita lihat nih, apakah dia mau nggak menjalankan aplikasi Notepad. Nanti kalau dijalankan aplikasi Notepad, mau nggak dia mengetikkan kata-kata tadi
Halo, nama saya Asep Arwan Sulaiman. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini jalan. Nah, dia ngetik tuh, bukan saya mengetik. Nah, tapi ini robot yang mengetik ya. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba mengklik salah satu menunya, yaitu save di sini dengan memberikan keyboard shortcut yaitu Ctrl S. Nah, nanti kalau kita klik muncul menu save as seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini saya tutup. Nah, sekarang di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini, nah tadi di dalam dulunya baru ada satu mengetikkan. Nah, ada lagi di sini plusnya di bawah. Nah, nanti dia akan memberikan tanda panah dan blok diagram berikutnya berupa kita masukkan yaitu keyboard shortcut. Oke, nah ya kan terlihatnya ada tanda panahnya setelah nulis di notepad, kemudian keyboard shortcutnya akan kontrol dipilihnya S. Nah, add shortcut maka akan muncul Ctrl S, ya kan? Nah, nanti akan muncul menu save as-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan, simpan dan start. Nah, apakah dia mau kita perintahkan robotnya untuk membuka aplikasi Notepad, kemudian mengetik dan juga menyimpan muncul menu save as-nya. Oke, nah kita lihat udah kebuka. Nah, selanjutnya apakah dia mau mengetik? Nah, bentar, ini kayaknya ada yang error nih. Harusnya dia mengetik tapi nggak mengetik ini. Nah, kita coba stop break ya. Harusnya nggak selama itu. Nah, itu sering kali tuh kayak gini nih UiPath itu. Kalau misalkan, karena laptop ini saya belum restart udah 3 hari. Jadi harus di refresh harusnya komputernya. Nah, di jalan lambat nih ya. Oh, ini continue. Oh, runtime exception error. Oke. Nah, kita lihat errornya apa. Oh, timeout ya. Oke, karena kelamaan, kita coba lagi jalankan. Nah, ini jalan. Ini lama ini timeoutnya. Bentar ya. Kita cek dulu nih. Coba debugnya. Nah, di jalan. Oke. Kemudian mengetikkan file save as. Nah, muncul. Oke. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan memprogram untuk menuliskan nama filenya. Nah, nama filenya di sini, nanti alamatnya di sini, kemudian nanti diklik save-nya. Nah, kita coba ya. Kita cancel. Ini kita down save. Nah, sini selanjutnya kita nuliskan. Nah, nama filenya berarti kita tambahkan plus di sini berupa type into. Nah, double klik. Nah, muncul type into-nya. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, saya buka notepad-nya. Kemudian di sini file save as. Nah, nanti saya mengetikkan alamatnya di sini nih, ya kan? Nah, saya pilih sininya tap into indicate target on screen. Nah, muncul selection number-nya, kita arahkan di mana nih? Nah, di sini kita klik. Nah, dia akan menandai targetnya di sini, confirm. Oke, nah di sini kita ketikkan nama filenya nanti apa? Double tanda kutip kurang kutip untuk buka dan akhir. Kemudian kita ketikkan nama filenya misalkan notepad otomasi file namanya. Oke. Nah, kemudian kalau udah saya coba untuk menambahkan klik save. Nah, mohon maaf ya, aduh saya kena flu kayaknya nih. Klik. Nah, double klik di sini. Nah, nanti akan muncul lagi tanda panah berikutnya, kita klik indicate. Nah, ini mengklik apa nih? Nah, ada tombol save di sini kita arahkan. Klik. Nah, ini sebagai targetnya. Muncul alamat-alamatnya dan klik confirm. Nah, ini sudah didapat nih, ya kan? Nah, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Ini saya tutup, ya kan? Kemudian saya simpan dan jalankan. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah dia si RPA ini sesuai yang kita buat. Pertama, dia menjalankan notepad, kemudian dia akan menuliskan di dalam notepad. Contohnya, halo, nama saya Separwan Sulaiman. Nah, ini harusnya saya reset dulu nih laptop saya. Tapi nggak tahu, nggak apa-apa, nanti kita coba nih. Dia time out atau enggak. Nah, kan time out ya. Notepad time out reach. Nah, kita coba lagi stop. Kita coba lagi jalankan. Nah, ini dia jalan aplikasi notepadnya. Kemudian dia coba untuk menuliskan, halo, namanya Separwan Sulaiman. Kemudian coba kontrol shortcut. Kemudian dia menuliskan nama filenya. Kemudian diklik tombol save. Nah, selesai. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Ya, ini saya tutup nih. Saya coba cari filenya, ada enggak? Nah, tadi saya taruh di C 2025. Kalau cek ini, nah, notepad otomasi file. Ini saya buka, isinya ini. Ya kan? Sesuai seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dipelajari sama kalian di mana saya udah membuat slide-nya sesimpel mungkin, semudah mungkin supaya kalian bisa itu. Tinggal kalian coba. Nah, ini contohnya untuk menjalankannya, mengetik atau mengklik tombol debug. Kemudian juga ini untuk menandai area mana yang mau kita ketik, yaitu di indicate-nya. Kemudian ini untuk menggunakan keyboard shortcut Ctrl S, dan ini untuk mengklik
tombol nama filenya apa, kemudian ini untuk mengklik tombol save, ya dicoba hasilnya berhasil atau tidak. Oke, itu untuk malam hari ini. Dan ini ada tugasnya. Jadi saya paksakan kalian untuk mencoba project di pertemuan hari ini. Nantinya ada dimodif. Bagaimana jika untuk merefresh file yang sudah disimpan menggunakan RPA ini? Nah, contohnya seperti apa? Misalkan saya tutup. Nah, kemudian saya coba jalankan lagi ya RPA-nya. Jalankan lagi. Nah, nanti dia akan menyimpan dengan nama file yang sama. Nah, ini untuk merefreshnya, replace. Nah, ini seperti apa? Nah, di jalan, ya kan? Kemudian akan menyimpan. Ya, kemudian mengubah nama filenya. Sampai udah ada nih, klik save. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini belum kita define. Nah, makanya robotnya menandakan selesai. Nah, tapi prosesnya belum selesai, ya kan? Masih gantung. Nah, jadi tinggal kalian coba bagaimana untuk menambahkan mereplace file. Nah, nanti projectnya itu dikirim ke e-kampus untuk pertemuan malam hari ini, pertemuan 9. Dimana tadi saya taruh di C, misalkan, otomasi ini. Nah, ini isi filenya semuanya, file supportnya. Nah, ini bisa kalian zip dari atasnya, headernya. Klik kanan, compress to zip. Dan ini selesai. Ini nanti dipostkan di e-kampus di pertemuan ke-9. Oke, yang mau ditanyakan? Nanya Pak, Iya, silakan. berarti kita kumpulin yang file yang sudah dijalankan itu ya Pak, yang tadi yang apa namanya sudah di zip itu ya Pak. Iya, Oke Pak, berarti nanti kita ngumpulin itu dalam format yang udah gimana cara kita berhasil mereplace si file itu ya Pak. iya betul. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Monggo silakan yang lain mungkin. Jangan lupa untuk absensi ya. Nah, nanti kan ini saya share rekamannya di YouTube, kemudian di folder video di pertemuan 9 bisa kalian cek ada nggak namanya sini. Nah, kalau ada tinggal di screenshot dikirimkan bahwa saya ikut Google Meet malam hari itu. Kita dikumpulin hari ini lagi Pak. Yang revisi udah Ya ya hari yang ini, tadi paling lambat kan, jam 8. wah ya saya belum melihat Pak. Itu jadi Hmm, yang kemarin saya gerbang tol itu diganti RFA di akhir Pak. nih, eh pertemuan UTS kan ya. Iya Pak. Nah, UTS itu apa yang lambat tugasnya udah ditutup tuh. Nah, sampai hari ini tanggal 15 jam 8. Ya maaf Pak, saya belum ngecek lagi tadi Pak. Nah, nanti kalau Boleh misalkan dibuka lagi nggak Pak? telat, saya buat namanya UTS susulan. Nah, bagi yang belum, karena kelupaan, nanti bisa isi apa ngumpulin di UTS susulan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oh iya makanya Pak, itu tadi nama aplikasinya UI Patch ya Pak. Nama aplikasinya UFS Studio. Itu aplikasinya free nggak Pak? Kenapa? Kalau maaf itu aplikasinya free nggak Pak? Oh, free maksudnya. Gratis. Iya, Ya, gratis. oke Pak. Nah, tinggal kalian kalau mau download. Jadi sebelum UTS, nah saya pernah memberikan modul RPA. Saya tutup untuk malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nah, untuk minggu depan saya mohon maaf, sepertinya saya belum bisa ke kampus. Nanti kita masih online ya. Nah, kita lanjut membuat RPA dengan menggunakan web browser. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam.